Lah itu minyak habis berapa Mbak waktu itu? Ya, Per hari waktu masa-masa rame itu ya, mungkin ya kentalan. Enak dan berkualitas. dan sehat ya Mbak ya? Sehat, enak. Kalau tidak berkualitas nanti juga pelanggan lari. 1, 2, 3, semangat! Oke teman-teman semuanya, Anda pasti penasaran ya cerita dengan Mbah Gito. Harus mampir suatu ketika nanti. Corona ini masih buka Mbak ya? Masih Masa buka, pandemi ini. masih Jadi buka. silakan nyoba, ada bakmi top di Jogja ya. Namanya bakmi Jowo Mbak Mbak Gito. Jowo Mbah Gito. Lokasinya di Cawinangun ya Yang nanti. penting waktu sekarang harus pakai masker, jaga jarak dulu. Ya, Tempatnya kemudian masih. nanti set di Google ada muncul di Google Map juga lokasi itu. Yang jelas suasananya beda dibandingkan tempat-tempat bakmi yang lain. Kalian bisa nih, Mbak. Kalian bisa Terus asli juga gitu ya. ayam kampung telur bebek asli. Asli gitu. Iya. Silakan dicoba teman-teman. Pasti nanti ketagihan dan tahu. Dan ini nanti yang penting di pendopo monumental Mbak Gito ini nanti juga akan saya sertakan di video ini nanti setelah Ada saya kulinernya nanti rencana. ini kebanggaan Mbak Gito ini ya. Iya. Jadi monumennya pendopo apa namanya? Langganan Triyakso. Triyakso ya. Tiga yakso besar dari joglo terbesar. Joglo terbesar. Ini letaknya di kampung di dusun Karanglor ini, Bejer. Karanglor, Bejarjo, Bejarjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Anda silakan buka di Google Map, pasti sampai di sini kalau punya kegiatan nanti pasti asik. Saya sertakan videonya. Oke Mbak Gito, tadi soal bakmi ya. Iya. Bakmi dan perjalanan sepatunya Iya. Mbak Gito. Ternyata untuk sampai ke hal yang manis itu prosesnya panjang banget Panjang ya. sekali. Pahit juga gitu ya. Maka Simbah itu ulin sama anak-anak muda terutama itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Perjuangan itu wis dadi ora perlu. Jadi Simbah dulu ya sesuk aku arep dadi kepiye sih gak tahu, tapi perjuangan itu harus 30 tahun ya Mbak, Ya. bukan waktu yang pendek untuk iya, berjuang. berjuang itu Ya. harus. Itu pesan moralnya teman-teman. Jadi hitungannya saya perjuangannya sudah 50 tahun. 50 tahun ya berjuang. Simbah sekarang sudah 70 tahun umurnya. Dan kalau kita mengamati orang luar ya memang Nah, iya. puncak suksesnya ya sekarang ini ya Mbak ya. Kita melihat Mbak Gito sudah punya seperti ini. Tapi sejarahnya harus tahu. Ya, jadi sejarah panjangnya ya. bisa menggali anak-anak muda itu. minimal menginspirasi. Inspirasi, Ya. menyemangati anak-anak kita biar jangan lelah berjuang ya. Betul, Harus betul. tidak boleh ngerokro, harus semangat gitu ya. Iya, perjuangan itu perlu. Mbak kembali ke bakmi tadi Mbak, tentu nanti pemirsa kan penasaran. Panjenengan belajar dari bakmi itu dari siapa Mbak? Ya saya inovasi sendiri. Inovasi sendiri ya. Iya, harus. Bagaimana caranya enak dan berkualitas. Dan sehat ya Mbak ya. Sehat, enak. Kalau tidak berkualitas nanti juga pelanggan lari. Tapi kualitas juga nggak enak juga nanti. Itu Simbah itu apa ya, komunikasinya itu lewat apa ya, gedok tular. Tular ya. Jadi sampean pamane mau ngejak temen, kalau nanti temennya itu menyesal kan sampean juga ikut Iya. menyesal. Lah itu piye carane membawa orang itu bertanggung jawab Iya. gitu anune. Pokoknya konsumen dibikin puas ya Mbak ya. Ya, betul. Tidak menghindari komplain-komplain ya. Ya, Selain betul. itu kalau jajan bakmi di tempat Mbak Gito bisa menemukan suasana yang bangunan Desa. yang unik dengan Desa. cagak-cagaknya yang Jawa desa. bisa menggunakan kayu-kayu Kayu ya yang semua sing alami. alami. Betul alami. Bahkan Seperti ini. ada alat-alat pertanian juga. Pertanian ya, alat Simbah hidup itu dari alat pertanian. Jadi alat pertanian seperti kayu, garu, luku, gadul, pacul itu menghidupi Simbah. Jadi sampai sekarang pun tidak kita lupakan. Jangan sampai melupakan sejarah. Karena Simbah hidup itu karena dibantu sama alat pertanian itu. Nah ini Mbah, balik lagi selain bakmi, ini kan ada gamelan, ada wayang. Itu ceritanya gimana Mbah? Ada andong juga di depan. Ya ini gini ceritanya, Simbah itu memang dari kecil itu kebudayaan Jawa Desa. Itu dari dulu itu adanya ya gamelan wayang. Gamelan wayang. Tidak ada dangdut, tidak ada musik jazz, tidak ada. Jadi dari nenek moyang kita itu memang menciptakan itu gamelan. Gamelan itu memang betul-betul adiluhung. Jadi kita lestarikan. Jadi Simbah usaha bakmi itu juga
termasuk melestarikan budaya budaya ini, kesenian dan kulinernya. Jadi Kuliner, ya. kita satukan masakannya masakan Jawa, desa ya. dipadukan dengan kesenian bangunan, ya. desa juga. Desa, jadi suasananya ya. suasana desa. Jadi ini apa adanya natural semua. Bangunan pendopo Triakso Triakso. Mbah Gito ini dibangun tahun berapa? Terus kenapa menggunakan kayu-kayu yang masih utuh ini untuk apa? Cagak, kemudian untuk reng dan atapnya juga Pakai bambu. pakai bambu dan apa? Bangunannya kesannya artistik desa. Kenapa jenengan damel napa suasana joglo desa niki? Ya, memang tak ulangi lagi sejarah tadi. Sejarah desa itu memang seperti ini. Jadi Simbah mungkin bikin bangunan yang dari tembok juga bisa, tapi itu bukan sejarah desa. Jadi sejarah desa itu betul-betul kayu. Dan ini susunannya saja tak sesuaikan. Desa itu dari belakang rumah bunder, rumah joglo, lintering. Itu betul-betul disesuaikan sama apa ya, ciri khas desa zaman dulu kan gitu. Seperti kayu-kayu utuh ini memang Simbah ini merencanakan itu biar kuat, biar itu dan bisa luas. Kalau kayunya potong-potongan kan bisa luas. Jadi betul-betul saya kayu utuh ini. Mbak, sekarang tentang keluarga nggih. Ya. Ini benar. Oh, ya, Dibangun tahun berapa Mbah bangunan ini? Dibangun akhir 2017. Jadi 2 tahun lebih sedikit ini. Juga masih anu yo, bertumbuh terus. Iya. Bangunan ini berkembang terus. Iya, moga sithik gitu. Dan hebatnya ini sebagian besar yang nangani jangan Mbak. Saya sendiri semua, saya tanpa gambar, jadi Tanpa gambar. autodidak. Kebetulan Mbah waktu masih muda hobinya pertukangan dan Iya, perkayuan ya. pertukangan dan Tukang kayu, perkayuan. tukang batu. Dan mengerjakan sendiri ya, sampai sama Mengerjakan tukang sendiri. tapi terjun sendiri. Jadi ini kan nggak bisa digambar, posisinya gimana nggak bisa, ini harus digadokke baru diadoni namanya. Idenya spontan tuh ya. Spontan. Nah. Rumah tumbuhnya gitu. Nah. Rumah tumbuh berkembang. Mbah niki rencana, niki bangunan pendopo Triakso Mbah Gito niki memang untuk kedepannya untuk kuliner ya. Iya, untuk Khususnya kuliner. Bakmi ya. Iya, ya, pokoknya masakan desa, desa, ya. masakan desa. Khas Gunung Kidul. Jangan lombok, gudeg, bonggol, kayak gitu itu. Makanan-makanan klasik Tahu, lah. tempe, sing Tas-tas iya. Jawa Gunung Kidul ya. Nah, ya gudeg. Ya. Paling banter ayam goreng nanti. Ya, ayam kampung. Gitu. Mbah niki luas tanah itu Mbah, luas tanah luas bangunan. Nah, luas tanah ya kira di 1 hektar yang ada ini. Bangunannya Mbah? Bangunannya ya kira-kira 500-an. Kalau di total sekarang ini nilainya berapa Mbah? Kalau diuangkan Saya tuh? nggak ngitung. Kurang lebih. Nggak usah ngitung itu, nanti nggak mumet. 1 M lebih Mbah gitu. 1 miliar lebih Iya, ya? lebih. Lebih, ya. Ini dari hasil sebagian anu ya, atau dari hasil jual bakmi. Ya macam-macam, ada dari nyalengi dari kerja dulu, ya Kerja nabung, dulu. dari Selama 30 tahun ya, kerja. itu. jadi sales itu tuh. Ya, iya. Kalau bakminya itu sebelum masa pandemi ini itu sehari omsetnya berapa Mbak? Simbah juga nggak ngitung itu, saya sudah Waktu rame-rame kemarin itu sebelum Nah, sebelum itu ya yang jelas itu pajak saya itu kayak negara rata-rata ya mungkin sebulan itu 80-an juta. Pajak itu, pajaknya ya? Nah, Berupa apa Mbak itu? ya Pajak untuk pajak 10% kan kena 10% dari 10%, ini ya. penghasilan nih. Dulu tapi sekarang nul. Oh iya. Nah, nganuin itu. Dan itu kita semua merasakan ya. Nah, iya. Itu Karena berhasil. COVID ya Pak. Iya. Karena COVID-19 itu memang Iya, rata-rata mungkin 80-70 juta itu tiap bulan. Lah itu minyak habis Pajaknya. berapa Mbak waktu itu? Ya, Per hari waktu masa-masa rame itu Ya, sebelum mungkin ya kentalan. per hari. Nah, Ayamnya ayam kampung, Iya. telurnya telur Jawa. telurnya bebek. bebek Bebek. Jawa asli gitu. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Bukanya jam 11 sampai jam 11 malam. Terus Jadi nganu 2 shift. Tenaga saya 2 shift. Terus sekarang yang mengurusi Anak kita. saya Mas Arif sama Mbak Eni. Mas Arif sama Mbak Eni. Jenengan lebih banyak anu ya sekarang berada di sini. Iya di Joglo. Joglo
Triyakso ini ya. Iya. Pendopo Triyakso ini. Mbah, kenapa jenengan manu ada dekorasi atau artistik andong-andong ini? Ada berapa? Nah, itu. Ada 5. Ya, itu karena dulu itu transportasi itu kan pakai itu Mas Ajil. Nah, transportasi Jawa itu kan paling utama kan andong itu. Jadi kita itu menirukan zaman dulu. Ini besok tak fungsikan untuk putar-putar di sini. Kalau mau jajan itu lihat suasana iya. Untuk melestarikan alat transportasi zaman dulu lah gitu. Ah, iya. Besok mau dianu kuda, tarik kuda beneran misalnya. Ya rencana. Kalau udah jalan gitu. Semoga setelah COVID ini bisa adaptasi Iya. penormalan baru ini, Mbak. Iya. Ini direncanakan mungkin akhir 2020 Ya, insya Allah ini nanti akhir 2020 ini kita buka seadanya. Dan pun belum jadi, tapi nanti sambil berjalan. Tapi kan bangunannya udah Ya, sangat luar biasa ini. Iya. Mbah, pemirsa mungkin pengen tahu orang-orang penting, pejabat atau mungkin artis yang pernah jajan bakmi di tempat Simbah. Yang tadi saya bayar. Artis menteri itu dari menterinya Pak Harto sampai menterinya Pak Jokowi Udah mampir ke sana. di Artis-artis warungnya, ya banyak sekali. Almarhum Didi Kempot ya, Mbak. Ya, Almarhum Didi Kempot pernah merasakan bakmi mantap. Terus Pak Dalang Ki Mantap Sudarsono gitu. ya, terus artis-artis ya seperti waduh nggak hafal saya Cintami itu pernah joget sama Mbak Gito di sana. Terus Cintami Atmanegara. betul. Iya, iya. Terus si istrinya Sopan Sofian itu siapa, udah berapa kali itu? Oh, Widyawati. Itu sudah berapa kali? Itu sudah tiga kali ke 3 sana. kali Nah, merasakan terus bakminya, Mbak. si bojone Kapatria itu juga ke sana. Eko Patrio. Iya, Eko Patrio itu. Terus si menteri itu ya dari Pak Lukman Hakim, terus menteri Pak, waduh saya cerita nanti bisa delok gambar itu, foto-foto itu ada ada fotonya. semua itu. Iya. Nanti saya shoot teman-teman. Iya. Kenapa para pejabat ya, kemudian artis kok berminat untuk ngerasain bakminya Mbah Gito, tentu ada hal yang spesial ya Mbak ya. Ya betul lah. Komentarnya gimana Mbak? Mungkin dari sekian orang Ya penting di puas, Indonesia. pertama puas, kedua kalinya itu ada apa ya, dari tempatnya Mbak Gito itu ada punya mau itu ke sana itu ada kesannya. Soalnya kalau ke sana itu mesti tajak nyanyi lah kita suwe ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan karo Mbah Gito itu tajangan bareng pamane ada mbok tamu 100 tajak nyanyi bareng gitu. Kesannya itu ya. Suwe ora ketemu pisan yang bakmi Jawa gitu ya. Jadi ini ada kesan. Di kesana itu jangan cuma menjajan kok, jadi orang itu kan kepinginnya seneng menyalurkan nyanyi bareng-bareng, sing mau nih nggak bisa nyanyi, dijak nyanyi bareng itu, jadi rasanya senang gitu. Tempatnya juga unik Mbak ya, orang tempatnya gitu. ada kesannya. Menikmati suasana yang tidak di samping kalau malam minggu kan Simbah ada cokean namanya, kerawitan itu udah pasti, itu juga bikin bulannya sing orang luar negeri pun Jawa Desa itu seperti itu. Nah, ini kan rencananya Simbah ini kan temanya untuk tamu turis, jadi turis itu nanti takjak gamel di sini bareng-bareng, nanti tak ajari. Makanya Simbah mau bikin 200 itu kalau ada tamu takjak gamel bareng-bareng rakitang. Jangan cuma mendengarkan ceritane kebudayaan Jawa kayak apa, itu jangan cuma mendengarkan tapi merasakan, pakai laras, rakitang gundul pacul-cul itu pakai laras. Maksudnya 200 itu 200 pangkon gamelan. Pangkon terima. Nek sing pangkon cuma 2 pangkon, tapi diikuti ada selindro sama apa? Saron sama demung itu 20 jadi iso bareng. Nah, gitu. Terus nanti nek
bahasa Inggris yo ayu sleeping umpamane gitu kan. Latihan. Jadi merasakan wih terane gamelan Jawa iki digunya bahasa Inggris juga bisa kan. Di warung itu kan tamu semua mancanegara itu sudah semua warung semua. Jadi nanti pendopo Triakso Mbah Gito ini juga ada fasilitas untuk seni budaya, gamelan, wayang kulit, toprak itu ada tari yang paling pokok itu tari desa itu seperti gambyong tari gitu kan tari sehingga desa memadukan antara kuliner dan budayaan. dan seni budaya. Ini seni budaya desa Betul. ya Jawa ya. Jawa desa. Tarinya diiringi langsung gamelan apa langsung direkam? gamelan, langsung gamelan. Bukan direkam ya. Jadi Bukan, nanti langsung gamelan. wah luar biasa itu Iya, lebih gamelan. Nah, lebih artistik. Jadi makanya. gamelannya aja nanti kan paling tidak itu 15 orang sing gamel. Iya. Gamel itu aja 15 orang terus penarinya itu kemarin itu dari SMK Bekasi itu orang 650 orang itu ikut nari semua di Iya, sini. Tak nyanyi ke diringi gamelan, nyanyi apa ya kemarin perahu layar itu kan seneng gitu. Jadi ada di samping makan itu menyalurkan bakat itu merasa nganu tersendiri kan gitu. Nah ini Mbah, saya waktu ketemu Simbah tadi kan menyangka usianya kan baru 50-an mas berapa ya. Itu resepnya awet muda apa Mbah itu Pak? 70 tahun. Padahal sekarang kenyataannya udah 70-an tahun, sudah seusia bapak saya. Itu saya melihat umur 50-an tadi. Ini resepnya apa Mbah? Awet Ya muda itu? resepnya yang penting itu jangan ngoyo-woro pisan itu. Iya. Yang pindone itu Simbah itu kalau di warung itu banyak orang cantik. Oh iya. Iya dia. Iya. Banyak cantik. Ada orang saya bilang gitu. Lah orang cantik kalau Iya. Simbah biarpun tua ngelihat orang cantik seneng. Senang gitu. Apalagi orang cantik lihat orang bagus-bagus ya seneng kan. Iya, seneng. Biar ya Iya. ente emang delok ke itu Manusiawi kan gitu. Nyawang wis Nyawang gitu loh, seneng kan gitu. Ya sama kecil ya. Mas kecil ya masih seneng ada cewek gitu ya mas kecil. Marak kawet nom. Nah kita yang bilang miring. Nyawang wis Seneng. Iya. Menikah tahun pinten Mbah? Ya. Menikahnya tahun berapa? Simbah nikahnya tahun 77 Mbak ya 78 Mbak ya. 78. Ya, 78. Itu istri dari mana aslinya Mbah? Kayak Tonggo sini aja. Tangga dusun. Ya, tangga dusun. Namanya Ibu Sumina. Suminah atau Mbah Suminah. Ayo, bojo saya. Biasanya nggak dianu ya nanti kelihatan gambarnya di sini. Nanti Ya. ada nanti. Jane sing ahli masak bami itu malah Ibu Gito, Mbah Gito Oh, Putri. Mbah Gito Putri. Nah, nanti yang bisa ahli. diambil gambarnya. Ya, siap. ini dipangga. Anu saya ke Ya. nganu sekarang fokusnya. Saya juga bisa dulu masak tapi begitu buka bami itu saya malah fokusnya ke bangunan. Nah itu kenal dengan Mbah Gito Putri gimana Mbah? Ceritanya di mana dulu? Nah itu ceritanya Ya. gini. Saya jane niku wegah karo wong Wonosari Gunung Kidul. Iya. Tapi kok entuke karo wong Gunung Kidul jebelane wong Gunung Kidul ki memang jos. Ceritanya saya dari sopir. Iya. Sopir kampus tahu. Ya saya belum tak cerita kita tadi. Iya. Pernah Sopir kampus tahun kampus tahun di Jogja. Tahun 80-an. Kol kampus. Kol kampus 80-an nggih. Ah, 70, 78. 78. 76, Saya nyopirnya 79. Iya. 78. Ya, 78. Supir kampus, taman sisma, kampus malah Iya. Kol kampus. Kalau Salah. mangkat di kanan kiri putu-pitu karo gandul. Nah, Ya, iya. harus selawe. Saya nyopir itu Selawe ada. rupiah. Kampus gitu. Iya. Saya rupiah Mbak ya. Nah, kayak terus saya bojo saya itu jadi pelayan toko sepatu Malioboro, toko Itali. Ya saya soal liwat, ya mesti ngelirik-ngelirik. Dasarnya sopir ya Mbak. Sopir, langsung mampir. Ya, itu terus kenal itu. Bulannya begitu dilamar kok, lah kok ngomong gitu. Saya kan gitu. Teman-teman tangga desa. Tangga desa. Nah, iya. Saya mantep ya Mbak. ya. Iya, mantap. Bulannya orang Gunung Kidul itu rata-rata manajemennya lebih bagus. Jadi orang Dan ulet ya Mbak ya. ya orang cowok itu kalau tidak didukung sama manajemen cewek juga angel. Nanti sakar PDW nanti. Iya. Putra dua Mbah ya. Kita dua. cowok. Sekarang yang meneruskan itu usaha bakmi yang di Jogja itu ya? Nah, itu
mantu saya namanya Arif. Saya dua-dua itu mantu saya jenenge Arif semua, bagus semua. Agamanya top semua. Jadi sing kakaknya itu Arif Budiman, sing cilik Arif Setiawan. Jadi semua Arif semua. Ya, terus sing besar takon ngurusi bakmi ne Rejowinangun itu, terus yang kecil buka material di Tembi, Bantul kan gitu. Oh jadi dua itu putri Mbah, putranya? Putri semua, jadi saya mantu semua. Cucu berapa sekarang Mbah? Cucu, jadi Simbah ini umurnya sudah 70 tahun itu, cucu 4, anak 2, istri 1. Iya iya. Sing lainnya cukup nyawang. Iya, sing lainnya cukup nyawang. Nyawang. Beda maksudnya nyawang kok. Oh Mas ya. Iya. Ya ceritanya gitu. Ada sejarah. Ada hal yang Mbah, masa-masa muda, hal yang paling menyedihkan maupun menyenangkan, punya kenangan-kenangan itu? Oh, banyak sekali. Waktu masih muda, gimana apa Mbak misalnya? Masa muda itu, Simbah itu waktu sebetulnya bapak saya itu jadi dukuh ya, tapi waktu itu sama pendidikan itu kurang. Jadi Simbah itu naik esok gawe ning ngarit, naik esok masih SD itu mlebune esok sekolah, sore ngarit, ngerumput. Kurang peduli, berarti kurang peduli dengan pendidikan ya Bapak? Ya, jadi sekolah karemu ra karemu, sing penting itu ngewangi wong tuwa, nek rata-rata zaman dulu. Lah wong sak desa itu sekolah SMP itu mung saya kok. Waktu Ora rampung ya Mbah ya? Ah, ora rampung. Medot zaman biyen ya. S1 D1. Nah, itu ijazah. Jadi itu pengalaman termasuk yang kurang menyedihkan. Nah, terus sebelum itu belum tak ceritake, sebelum jadi sopir itu jadi kernek juga. Kita pernah jadi Jakarta truk waktu itu Jogja Jakarta. waktu di waktu 74 zamannya Malari itu jadi kena truk, tapi cuma berapa bulan gitu. Saya ikut Batak itu kan jadi sopir terkenal lah. Saya ngenai orang Batak, tapi saya ora iso basa Batak. Isane mung do ngepeng karo huras ya Mbak ya. Huras karo udang ngepeng. Panjang ya sejarah Panjang. perjalanannya. Nah, itu jadi kena truk itu, wah saya kayak truknya dulu itu nek nggak bisa di starter montel. Bener, motornya terus itu. Iya. Famous Truk zaman dulu. Nah itu ngeri itu. Kena ditinggal sopirnya, motornya mogok, turun neng alas karo sopir. Dan jalan belum semulus sekarang ya. Itu di daerah mana Mbak operasionalnya? Di Serpong. Serpong mana? Serpong Priok. Yo ngusungi kayu, ngusungi gitu. Bisa suka dukane gitu. Iya. Neng sekarang itu tak pikir wong ki ngan. Mbok susahe kaya ngopo ke aja dipikir, yang penting seneng. Iya. Percuma mikire sing susah niku percuma. Jadi digawe seneng ki piye carane. Jadi kabeh itu men berlanjut ki digawe seneng bae. Kayak pramuka ya Mbak. Betul. Di sini senang, di sana senang. Iya. Ada bersyukur gitu. Nah, bersyukur penting itu. Ya memang kita itu memang berniat itu dengan niat yang tulus itu harus tercapai. Kita nih. Ya. Ya Bu, kita lebih sudah banyak banyak gambar-gambar untuk monggo. Iya, mengapa. Ya, terima kasih sekali Mas Kocil sama Mas Harwanto. Ini wawancara sama Simbah. Ya banyak kekurangan dan kesalahan Simbah matur celewa-celewo, minta maaf ya sebesar-besarnya. Memang apa adanya Simbah matur gitu. Amin. Jadi teman-teman semuanya,
memang dialog ini santai ya. Iya. Santai, yang penting mohon nanti diambil positifnya. Nah, sing Motivasi dari sing Simbah. enggak bagus jangan dipakai. itu pakai Buang yang pakai jauh-jauh. Yang bagus gerakannya saja. bermanfaat di. Nah, Oke. itu. Seperti waktu Simbah dulu sing ora penak yo timbul sejarah wae. Betul-betul Perjalanan panjang. perjalanan tadi. panjang gitu. Simbah dikane pahit getire dilakoni, Iya. manise yo nyok-nyok. Nah iya, jadi semua harus dilakoni gitu. Dengan bersyukur dan senang gitu. tenang ya. Oke, kawan-kawan semuanya, saya kira sampai di sini perjumpaan kita dengan Mbah Dito. Saya ditemani Mas Kecil Burowo dari SKH Kelautan Rakyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video-video Dengan untuk apa ya, perjalanan hidup harus punya semangat, sekarang bertiga semangat gitu ayo. Oh ya. Bertiga. Oke, bertiga kita menggelorakan semangat ya. Iya, Biar semangat. untuk kita juga untuk memotivasi anak-anak kita. anak muda. Iya, iya, iya. Ya. 1, 2, 3, semangat! Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jumpa kembali di video yang akan datang. Matur nuwun. Dadah Mbak, ke Dadah. kamera Mbak. Nah.